Kali ini kita akan ngobrolin tentang merek nih guys ya. Dan ternyata cara bisnis kecil dan cara bisnis besar menggunakan merek itu ya berbeda ya. Kalau bisnis kecil misalkan ya, kita punya usaha nih. Misalkan kita bikin snack, makanan ringan, keripik, laku, akhirnya kita bikinlah merek gitu kan. Terus ya udah bisnisnya akhirnya naik level, yang tadinya jualan di teman-teman aja atau online, sekarang bisa titip jual di minimarket dan lain-lain gitu. Naik level lah gitu. Itu penggunaan merek di bisnis kecil ya. Sangat simpel. Kita bisnis terus kita daftar merek ya udah gitu. Sertifikat mereknya dipakai untuk daftar Shopee Mall mungkin atau TikTok Shop sehingga bisnisnya lebih maju gitu. Ya udah gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau bisnis besar gitu ya, merek ini dijadikan senjata untuk menghantam merek lain ya. Tapi bukan artian gugat-menggugat, bukan, tapi untuk mengambil calon pembeli punya orang gitu. Contoh, Indofood, PT Indofood bikin mie yang namanya Indomie. Oke. Indomie harganya di angka 3.000 lah, 3.000 mungkin 3.500 gitu ya. Dan ternyata Indomie ini marketnya kelas menengah ke atas. Kelas menengah. Di mana ya udah orang-orang yang dengan penghasilan yang cukup akhirnya bisa menikmati Indomie gitu. Tapi di luar sana ternyata ada merek-merek lain atau PT-PT lain yang bikin mie dengan harga yang murah. Misalkan di harga 1.000 gitu ya. Nah, sehingga PT Indofood ini akhirnya mengeluarkanlah mie yang murah. Contoh, Indofood akhirnya mengeluarkan mie Sakura. Mie goreng Sakura. Padahal Sakura dan Indomie sama dari Indofood juga. Tapi kenapa dia membuat brand yang berbeda ya, Indomie dan mie Sakura? Ya karena tadi marketnya beda, dan mie Sakura ini dihadirkan untuk menghancurkan merek-merek lain mie yang murah gitu ya. Jadi ketika bisnis besar gitu ya, merek ini dijadikan senjata untuk mengambil konsumen-konsumen dari orang lain, bahkan bisa menghancurkan brand lain gitu. Contoh lain mungkin ada yang baru-baru nih, Spaghetti Wow ya. Muncul lah tuh Spaghetti Wow, rame gitu ya, banyak orang yang beli. Indofood tidak mengeluarkan Indomie versi spaghetti gitu untuk melawan si Spaghetti Wow ini, tapi dia ngeluarin lagi yang namanya Spaghetti Pop gitu. Karena marketnya lebih cocok untuk menghantam si Spaghetti Wow ini gitu. Jadi si Indomie-nya aman-aman aja tuh ya. Indomie-nya aman-aman aja. Dia nggak ikut tercoreng lah dalam perang-perang harga ini gitu. Ya, jadi dalam bisnis besar merek ini dipakai buat mengambil calon pembeli dari orang lain dan bahkan bisa menghancurkan merek lain gitu. Merek yang mungkin lebih murah, yang marketnya beda gitu. Kita ambil contoh lagi ya, yang lagi baru-baru nih. Teman-teman tahu oat milk ya. Oat milk itu susu premium ya. Yang harganya tuh di kemasan kecil itu di 6.000 sampai 7.000 lah ya. Nah, dia muncul sebagai brand susu premium di tengah-tengah banyak brand susu di Indonesia yang udah jalan duluan, itu harganya murah-murah di 3.000, 4.000 gitu ya. Nah, sehingga akhirnya si oatmeal ini tidak menurunkan harganya. Tidak membuat oatmeal yang versi kecilnya atau gimana gitu. Tapi dia mengeluarkan brand baru namanya Nobo gitu.
Nobo ini memang harganya dibuat lebih murah, padahal isinya sebenarnya sama. Itu juga gitu. Mungkin ada perbedaan kandungan, oke. Sedikit-sedikit lah. Cuman secara konsep ya sama sebenarnya. Eh apa? Oatmeal juga sebenarnya gitu. Ya, nah, ketika brand besar itu menggunakan merek itu bukan cuman sebagai legalitas dan lain-lain gitu, penggunaan yang standar gitu, tapi bahkan untuk sebagai strategi bisnis gitu. Jadi merek dipakai untuk strategi bisnis, di mana bahkan satu PT itu bisa punya beberapa brand, yang dimana tiap brand itu punya marketnya yang beda-beda. Indomie untuk orang yang seperti apa, Misakura untuk mungkin orang yang seperti apa gitu ya. Bahkan Popmi untuk orang yang seperti apa gitu. Padahal isinya mie juga gitu ya. Tapi kok Indofood bisa ngeluarin banyak merek sih tentang mie ini gitu. Ya karena beda marketnya gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Bisnis kecil itu belum sampai situ. Kita menggunakan merek hanya sebagai nama saja. Tapi kalau bisnisnya udah gede, kita bisa menggunakan merek sebagai strategi untuk mengambil alih pasar, menghancurkan pasar, dan lain-lain gitu. Oke, itu aja video kali ini. Semoga bisnis teman-teman ya bisa menuju sampai penggunaan merek yang seperti itu, di mana teman-teman punya bisnis itu mereknya nggak cuma satu, tapi banyak gitu ya. Dan merek ini dipakai sebagai strategi, bukan lagi sebagai identitas yang cuma satu doang gitu, tapi dipakai buat strategi, ngambil alih pasar ini gitu. Walaupun produknya sama kayak tadi si Indofood yang bisa memproduksi mie, tapi brand mie-nya ada banyak gitu. Oke, itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.